antara takdir, kolam, lauhul mahfud. Sering bertanya, kan sudah dituliskan. Dituliskan kejadiannya nanti. Saya pengen tahu hari esok. Saya pengen tahu masa depan saya itu gimana. Enggak, jangan. Kalau Anda dikasih tahu, Anda pusing. Padahal masih lama. Anda dikasih tahu 10 tahun lagi meninggal. Sudah Anda hitung hari ini. Alhamdulillah mati kita Anda dikasih tahu oleh Allah. Ya, coba dikasih tahu, biarpun masih lama, nggak enak. Anda 10 tahun lagi meninggal. Apalagi setelah mau terus 9 tahun. Kayak kontrakan gitu. 10 tahun, 8 tahun. Ya Allah. Apalagi minggu depan meninggal. Yang harus kita imani bukan kita melihatnya, akan tapi karena berita dari Al-Quran dan dari riwayat dari Nabi SAW sudah memenuhi syarat-syaratnya untuk kita yakini. Sehingga yang tidak meyakini keluar dari iman. Adanya Al-Qalam dan Lauh Mahfud. Apa itu kolam? Kalau bahasa kita artinya kolam itu pena. Lauh itu adalah papan. Seolah gambarnya ada pena, ada papan. Untuk menulis, kalau Anda menulis. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dinisbatkan kepada Allah. Lauhnya Allah. Lauhul Mahfud, Mahfud itu terjaga. Lauhul Mahfud itu nanti disitulah Allah menuliskan semua. Ditulis dengan kolam. Kolam diperintahkan untuk menulis di Lauhul Mahfud apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sehingga Anda itu bahagia banget kok. Itu sudah sama suamimu itu, sama istrimu itu sudah ditulis di Lauhul Mahfud. Anakmu soleh-soleh, solehah, anak Anda itu sudah ditulis Lauhul Mahfud. Biarpun anaknya masih bayi sekarang ya kan, baru lahir. Itu yang jadi orang besar itu sudah ditulis Lauhul Mahfud. Nah ini harus kita yakini adanya seperti itu. Tidak melihatnya, tapi diberitakan. Ada kolam. Jadi memang apa yang Allah kerjakan dan bagaimana cara Allah mengerjakan itu banyak dijadikan contoh. Untuk pelajaran bagi kita. Allah bisa membuat langit sehari. Kun fayakun jadi. Tapi kenapa harus pakai berhari-hari? Kenapa kok harus ada malaikat pemikul aras, malaikat pencabut nyawa dan sebagainya? Ya kan? Itu pelajaran buat kita. Memang Allah Maha Kuasa untuk semuanya. Tapi kenapa Allah meminta menciptakan malaikat yang mencatat amal kita? Padahal Allah juga sudah tahu. Ini pelajaran bagi kita bahwa kalau kita ingin menyelesaikan satu program, kita perlu biar bedanya, kita perlu yang membantu kita. Cuman bedanya Allah tidak perlu yang membantu Allah. Tapi belajar namanya pelajaran, gambaran zahirnya, ada malaikat yang menjaga, ada malaikat ini. Ini bisa rapi seperti dalam dunia manajemen kehidupan. Ada pemimpinnya, asal itu ada sekretarisnya, ada ininya. Itu kan manusia. Justru harus kita hadirkan itu pelajaran dari Allah. Kemudian setelah itu laisa kamitslihi syai'un. Jangan disamakan Allah dengan makhluknya. Allah menciptakan malaikat sudah kita sampaikan bukan karena Allah perlu kepada malaikat, tapi kalau kita mendatangkan sekretaris di rumah di kantor kita karena kita perlu. Kalau kita mendatangkan security karena kita punya hajat. Tapi kalau Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah perlu kepada mereka. Akan tapi cara yang Allah hadirkan ini adalah suri toladan bagi hambanya. Jadi ada aturannya. Jadi Allah membuat namanya sunnatullah juga yang harus kita patuhi. Kalau pengen kenyang ya makan dulu, itu kan sunnatullah. Allah bisa menjadikan kita kenyang sekaligus. Makanya kalau berdoa ya sesuai dengan sunnatullah, nggak usah berdoa ya Allah semoga aku bisa kenyang tanpa makan, nggak usah doa begitu. Ini kan dosanya ya Allah punya anak tanpa nikah mau gitu. Ya enggak juga. Jadi biarpun semuanya, jadi kalau berdoa itu tentu harus sesuai dengan apa yang Allah berlakukan. Jadi semua yang terjadi yang Allah berlakukan dan bagaimana Allah dengan makhluknya itulah untuk pelajaran bagi kita. Setelah itu kita katakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah. Apapun tidak ada menyerupai Allah. Mengimani adanya kolam dan lauh mahfud. Kita wajib untuk meyakini adanya kolam dan lauh mahfud karena keberadaannya telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang jelas dan pasti. Bagi yang mengingkari dianggap keluar dari Islam. Adapun hakikatnya hanya Allah yang mengetahuinya. Kita tidak tahu seperti apa kolam. Hanya kita menggambarkan kolam kita begini, ada tintanya dan sebagainya. Macet kadang-kadang begitu ya. Tapi kolam Allah ada. Definisi kolam menurut bahasa adalah pena. Menurut bahasa. Sedangkan yang dimaksud kolam Allah adalah makhluk yang sangat agung. Bagaimana tidak agung dinisbatkan kepada Allah. Makhluk ini mempunyai tugas. Punya tugas untuk mencatat apa yang telah terjadi
dan sedang terjadi dan yang akan terjadi hingga hari kiamat nanti. Ditulis oleh kolam. Kehidupan Anda yang indah itu sudah ditulis oleh kolam. Dalil tentang adanya kolam ini adalah Al-Quran. Nun, ya, wal qalami wa ma yasturun, kolam dan apa yang telah dituliskan oleh kolam. Demi kolam dan apa yang malaikat tuliskan dengan kolam tersebut. Kolam. Ada kolam demi kolam dan apa yang telah dituliskan oleh malaikat. Jadi kolam ada disebutkan. Ada satu riwayat. Anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, Inna awwalah ma khalaqallahu al-qalam. Pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Al-qalam. Kolam pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Faqala lahu, kemudian Allah memerintahkan pada makhluk yang namanya kolam ini, uktub, tulislah wahai kolam. Tulislah wahai kolam. Qala rabbi wa ma ada aktub, ya Allah apa yang akan aku tulis? Qala, Allah merintahkan, uktub maqadira kulli syai'in. Tulis ketentuan segala sesuatu yang ada, ketentuan. Ketentuan ini berkenaan dengan kapan harus ada, kapan akan lahir, seberapa gantengnya, seberapa cantiknya, seberapa kayanya, seberapa sakitnya, semua makadirnya. Jadi Anda ini punya maqadir banyak sekali. Maqadir tentang umur Anda berapa, lahir di mana, tinggi Anda, berat Anda, berapa kali sakit, rambutnya berapa, semuanya ini lengkap. Ditulis oleh kolam itu. Tidak ada yang tersisa. Anak Anda berapa, dan sebagai cucu Anda pada hebat-hebat semuanya, itu ada semua. Nah, ini. Akhirnya hatta taquma sa'ah, sampai hari kiamat. Jadi ditulis semua yang terjadi sampai hari kiamat. Kemudian, ini. Definisi Lauh Mahfud, selesai kolam, langsung ke Lauhul Mahfud. Lauh Mahfud berbahasa adalah tempat ada bahasa menurut ada suatu tempat untuk menulis. Kalau dalam bahasa kita, ada pulpen, ada tempat menulis loh. Papan untuk menulis loh. Mahfud terjaga. Tidak ada yang bisa menyerobot ya dan sebagainya. Adapun kisah bagaimana setan nanti mencuri informasi nanti akan dijelaskan di belakang insyaAllah. Bagaimana tentang pencurian setan itu, kemudian setelah itu disambungkan kepada para dukun-dukun, sehingga dari 1000 kejadian, dukun tuh ngomong ada diilhami oleh setan, ada kejadian satu, sehingga yang dipercaya satu padahal yang bohong banyak. Nah, cuman gara-gara satu saja, kalau sudah ngomong yang dukun atau dukun berhayal, ngomong satu benar, dipikir benar semuanya. Sehingga menjadi tumpuan untuk kepercayaan bahwasanya, wah, meramal, mengatakan gunung yang meninggal karena ini, yang itu semuanya. Ini kisah itu. Kejadiannya sekali. Itu bisa jadi tadi intipan daripada syaitan. Sementara berita dari seorang tokoh, ulama, guru, 1000 masalah benar tidak pernah diikuti. Nah, ini biasanya orang salah pegangan. Makanya kalau Anda ingin mendengar, ya petuah hadis Nabi SAW yang jelas. Bukan berita yang lantur. Baik, Lauh Mahfud terjaga. Sedangkan yang dimaksud Lauh Mahfud yang harus kita yakini di sini adalah makhluk Allah yang sangat agung. Disitulah Al-Quran dituliskan. Kemudian diturunkan di malam Lailatul Qadar, langit pertama. Al-Quran di situ. Disebutkan dalil tentang adanya Lauh Mahfud. Bal huwa Qur'an majid, Qur'anum majid. Bah itu adalah Quran. Quran yang sangat mulia. Sangat disanjung-sanjung. Fi lauhin mahfud, di Lauh Mahfud. Jadi Quran itu adalah dituliskan di Lauh Mahfud, kemudian setelah itu diturunkan ke sama'id dunya, kemudian diturunkan kepada baginda Nabi, diturunkan ke sama'id dunya, kemudian diturunkan ke langit dari Lauhul Mahfud, kemudian setelah itu diturunkan oleh malaikat Jibril, diambil sedikit demi sedikit kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai tuntas diturunkan Al-Quran. Itu di Lauh Mahfud dulu. Kemudian begitu juga semua yang terjadi pada semua makhluk Allah telah tulis di Lauh Mahfud. Sebagaimana firman Allah, alam ta'lam anallah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Allah Maha tahu apa yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab, itu sudah dituliskan dalam kitab. Kitab itu yang dimaksud Lauhul Mahfud. Inna dzalika 'alal yasir, enteng bagi Allah. Jangan mikir, wah banyak. Kalau kita kan perlu malaf. Malaf itu apa? Map. Map yang banyak kita untuk menyimpan kalau kita.
Nah, kalau zaman modern pun kita perlu penyimpanan. Allah sudah, jangan bertanya. Allah yang maha segalanya. Jadi disimpan, ada semuanya. Baik, konsep takdir dalam kolam dan lauhul mahfud. Antara takdir, kolam, lauhul mahfud. Sering bertanya. Kan sudah dituliskan. Dituliskan kejadiannya nanti. Pengetahuan Allah adalah amat luas dan tidak terbatas. Allah mengetahui semua yang terjadi. Yang telah terjadi. Dan semua yang akan terjadi. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuan Allah. Semua yang berlaku di semesta telah termaktub di lauh mahfud. Semua yang terjadi sudah ditulis lauh mahfud. Itu harus kita imani. Tanpa harus bertanya, aku besok jadi apa? Enggak usah. Disembunyikan hari Anda. Itu kasih sayang Allah lah. Anda jangan, saya pengen tahu hari esok. Saya pengen tahu masa depan saya itu gimana. Enggak, jangan. Kalau Anda dikasih tahu, Anda pusing. Padahal masih lama. Anda dikasih tahu 10 tahun lagi meninggal. Sudah Anda hitung hari ini. Alhamdulillah mati kita enggak dikasih tahu oleh Allah. Ya enggak? Coba dikasih tahu, biarpun masih lama. Enggak enak. Anda 10 tahun lagi meninggal. Apalagi setelah menonton 9 tahun. Kayak kontrakan gitu. 10 tahun, 8 tahun, ya Allah. Apalagi minggu depan meninggal. Ayo, sudah disembunyikan oleh Allah, tiba-tiba mati. Nah, makanya jangan pengen tahu, sok tahu. Pengen tahu juga nggak perlu, sok tahu apalagi. Tahu, umur ente begini. Kemarin pakai apa namanya, alat apa mengetahui umur ente begini. Duh, serem banget. Kayak Namrud nanti, saya tahu umurmu besok meninggal. Gimana caranya? Penggal lehernya, Namrud kayaknya. Lucu tuh. Semua yang berlaku di semesta telah termaktub. Jadi kolam dan lauh mahfud adalah makhluk yang tunduk pada kuasa Allah. Dan bertugas menuliskan semua hal yang terjadi pada semua makhluk. Kalau kita menyaksikan kejadian besar saat ini, maka sesungguhnya kejadian tersebut telah tertulis di lauh mahfud. Begitu semua kejadian yang telah dan akan terjadi. Insya Allah nanti kita bahas tentang arsy Allah di pertemuan yang akan datang. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.